Sejumlah warga berebutan minyak goreng di sebuah swalayan di Bojonegoro, Jawa Timur. Ibu dan anak-anak terjepit di tengah kerumunan demi mendapatkan minyak goreng bersubsidi seharga Rp14.000 per liter. Warga rela berdesakan karena harga minyak goreng di luar swalayan masih Rp25.000 per liter. Sebenarnya untuk menghindari kericuhan, pihak swalayan sudah menggunakan kupon antrian. Tetapi warga tetap berebut karena pasokan minyak yang masih minim. Akibatnya di sejumlah lokasi minyak goreng kosong yang ada hanya minyak goreng kelapa yang harganya jauh lebih tinggi Rp30.000 per liter. Ini kosong semua Bu ya? Iya. Sudah cari di mana aja Bu ya? Ya baru ke sini. Tapi di luar harganya masih tinggi Bu ya? Iya mungkin. Sementara di Madiun, Jawa Timur, warga harus antri menunjukkan KTP dan kartu keluarga. Meski diimbau antri, warga yang khawatir kehabisan tetap berebut. Kepala desa pun ikut turun menenangkan warganya dan mengumpulkan fotokopi kartu keluarga. Lalu warga diminta menunggu dipanggil. Sebagian warga mengaku rela antri karena minyak langka dan mahal yang harganya berkisar antara Rp20 hingga Rp22.000 per liter. Kalau di sini minyak goreng gimana Bu? Sulit apa gampang? Sulit nggak ada. Ada 20 tapi keroyokan itu nggak ada barang. Oh, ini terbantu nggak dengan kayak gini? Sangat tergantung Pak. Bu, syaratnya tadi bawa apa aja ini? Bawa KTP, fotokopi KTP sama fotokopi kakak. Dalam operasi pasar murah minyak goreng ini, panitia menyediakan stok 3.000 minyak goreng kemasan 2 liter yang diperuntukkan bagi 1.500 warga. Sementara temuan minyak goreng palsu tengah disidik Polres Kudus. Minyak goreng palsu tersebut dibuat dari air dengan campuran pewarna. Dua bersaudara pengusaha kerupuk di Desa Cendono, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tertipu membeli minyak goreng palsu dengan harga murah. Mereka tergiur harga minyak goreng murah di tengah sulitnya mendapat minyak goreng saat ini. Mereka membeli minyak goreng curah seharga Rp16.500 per liter, yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Namun saat pesanan minyak goreng sampai, barulah mereka sadar telah ditipu. Minyak goreng yang mereka beli lebih encer, lantaran hanya terbuat dari bahan air dan pewarna kuning sebagai campuran. Minyak goreng palsu pun tak bisa digunakan untuk menggoreng kerupuk. Karena harga yang murah, yang biasanya kan harga 17,5 lah minimal loh. Ya. Kalau ini kan harganya kan 16,5. Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah terus mengusut kasus praktik minyak goreng palsu yang sempat beredar di masyarakat dan merugikan sejumlah konsumen. Sementara berdrum-drum minyak goreng palsu dibiarkan begitu saja. Akibatnya, kedua pengusaha ini rugi ratusan juta rupiah. Harga kedelai naik, pengrajin tahu kelabakan mempertahankan usaha. Perajin berharap pemerintah bergerak cepat mengendalikan harga. Terus melambungnya harga kedelai dikeluhkan para perajin tahu di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Seperti yang terjadi di Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, para perajin tahu mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang saat ini telah tembus Rp11.500 per kilogram. Sebelumnya harga kedelai terus mengalami kenaikan dari Rp7.000 menjadi Rp9.000, lalu naik lagi menjadi Rp10.000, dan kini lebih tinggi lagi menjadi Rp11.500 per kilo. Kenaikan ini membuat para perajin tahu kelabakan mempertahankan usahanya. Pengrajin tahu ya dampaknya ya min terus tiap hari Pak. Rugi ya? Rugi terus. Untuk mensiasatinya gimana Pak? Kalau kita mensiasati, begini Pak. Kalau kita mensiasati itu kita isinya kurang, bakul atau komplit. Kalau isinya tetap, kita merugi terus. Nah, satu-satu jalan untuk bertahan gitu toh. Jika kondisi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin pedagang akan rugi, bahkan bisa gulung tikar.
Pedagang kini mendesak pemerintah segera menurunkan harga kedelai di pasaran agar kembali normal. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, banyak penjual tahu dan tempe yang tidak laku dagangannya. Pedagang merasa para pembeli enggan membeli tahu maupun tempe. Meski harganya tidak naik, namun ukurannya diperkecil sehingga para pembeli enggan untuk membeli. Harga kenaikan sih enggak, cuma ukurannya lebih diperkecil aja. Alasannya jadi, kenapa? Itu katanya dele mau naik harganya. Oh, dele mau naik harganya. Biasanya cukup besar kan ukurannya atau iya, cukup besar sesuai standar lama, sesuai harganya juga gitu. Cuma ukurannya diperkecil. Oh, diperkecil. Jika harga kedelai tidak kunjung turun, para pedagang dan perajin tahu dan tempe di Surabaya berencana akan melakukan mogok produksi dan berjualan sebagai aksi protes. Tidak terima jagoannya kalah dalam pemilihan kepala desa, warga Probolinggo terlibat bentrok. Berikut rangkaian informasinya dalam Prime Highlight. Warga desa Curasawo, Probolinggo ini emosi dan membuat keributan saat pelaksanaan Pilkades berlangsung. Akibat insiden ini, kedua kubu pendukung masing-masing pasangan terlibat bentrok dan saling kejar. Lantaran kalah jumlah, aparat kepolisian pun kewalahan melerai keributan ini. Diduga kericuhan ini dipicu dengan ketidakpuasan perolehan suara Pilkades yang terpaut 7 angka. Kubu yang kalah tidak terima diejek oleh kubu pemenang. Tingginya curah hujan membuat Sungai Beringin tidak dapat menampung debit air, sehingga tanggul pembatas sungai dengan permukiman warga jebol. Akibat jebolnya tanggul, 2 rumah warga roboh. Limpahan air juga menggenangi puluhan rumah di 3 RT Mangkang, Semarang. Bahkan ketinggian air mencapai 40 hingga 50 cm. Hingga kini warga masih melakukan upaya pembersihan dan berupaya menambal tanggul dengan karung pasir. Warga sangat berharap bantuan pemerintah Kota Semarang untuk melakukan normalisasi sungai agar banjir tidak kembali terjadi. Sangat siap. Itulah pernyataan Jering saat sidang tuntutan perkara kasusnya. Meski menyatakan siap, namun Jering mengaku kaget dengan tuntutan 2 tahun penjara atas laporan Adam Denny. Dalam persidangan yang berlangsung tadi siang, Jaksa Penuntut Umum meminta majelis hakim untuk menghukum IGD Ari Astina alias Jering dengan hukuman pidana selama 2 tahun, denda 50 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Dalam tuntutan tersebut, Jaksa menyatakan Jering terbukti melakukan tindak pidana mengirimkan ancaman kekerasan terhadap Adam Denny. Berdasarkan dakwaan pertama, yakni pasal 29 Jungto pasal 45B Undang-Undang ITE. JPU juga menguraikan alasan memberatkan bahwa perbuatan Jering menimbulkan rasa takut dan ancaman bagi korban. Jering sebelumnya pernah dipidana. Hal yang meringankan diantaranya, Jering berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Ia juga telah berupaya meminta maaf dan mengupayakan perdamaian. Masih soal Jering, musisi asal Bali itu kerap tersandung hukum karena bersuara di media sosial. Isu COVID-19 kerap menjadi kasus langganan suami dari Nora Alexandra tersebut. Yang sudah menangkap Adam Denny, saya berterima kasih, apresiasi sekali. Tolong sekali lagi segera dirilis fotonya Adam Denny memakai rompi seperti yang saya pakai ini, agar fair gitu loh. Ketika saya ditangkap langsung saya pakai rompi, dia ditangkap kok foto-fotonya nggak dirilis, ini kan aneh. Jadi agar masyarakat tidak menduga-duga yang tidak gitu. Pernyataan tersebut meluncur sesaat Jering mengikuti sidang lanjutan dirinya kontra pegiat media sosial Adam Denny. Kini rasa penasaran Jering tersebut telah terbayarkan dengan beredarnya foto Adam Denny lengkap dengan baju tahanan. Peristiwa bermula saat Adam Denny meminta Jering membeberkan bukti ke publik terkait tuduhannya banyak artis menerima uang karena mengaku terpapar corona. Akun media sosial Jering pun hilang dan menuduh Adam Denny sebagai pelaku yang menghapusnya. Jering pun menelpon Adam Denny dan dugaan pengancaman terjadi di sambungan telepon. Meski Jering telah meminta maaf, tapi Adam Denny menolak mencabut laporan. Jering pun kembali masuk bui setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap pada Desember lalu.
Tidak lama berselang, Adam Denny, sang pelapor Jerings pun ditetapkan sebagai tersangka. Adam Denny diduga melanggar Undang-Undang ITE karena mengunggah dokumen yang bukan miliknya tanpa izin. Jerings dan kuasa hukumnya berharap kasus dengan Adam Denny diungkap secara objektif. Ini kasus drama, kasus yang justru motif keuntungan tidak ingin diraih oleh Jering, tapi motif keuntungannya bisa ingin didapatkan oleh si pelapor. Jadi perkara drama ini semoga bisa selesai dengan baik, Jering bisa mendapatkan keadilan ya, dan hasil yang terbaik. Begitu harapan kami. Meski selalu vokal dan lantang menyuarakan pendapat terkait pandemi, Jerings dalam berbagai kesempatan selalu meminta maaf kepada sang istri. Jerings mengaku jera atas semua ulahnya di media sosial. Klub baru Pratama Arhan, Tokyo Verdy mendadak kebanjiran followers asal Indonesia. Ainus Prime segera kembali.